Oke, selamat datang kembali di Rakyat Kapitalis season ketiga. Kali ini kita akan membahas mengenai Unilever, apakah saham ini endgame? Karena dalam 3 tahun terakhir saham ini sudah turun 50% dari harganya sekitar 9 ribuan di tahun 2018, akhir 2018. Sekarang harganya tinggal setengahnya, yakni tinggal di 4.500. Hari ini kita full tim, ada Julio. Halo Julio. Halo, halo. Ada Sigma. Halo Sigma. Halo semua. Dia, apa kabar dia? Dia tadi kayaknya itu deh nggak sengaja live deh dia. Lah dia oke, seperti biasa Kita ya. tunggu aja. Tunggu aja nanti dia join lagi. Ah, Oke, langsung aja kita mungkin bahas mengenai harga saham dari Unilever terlebih dahulu kali ya. iya. Nah, harga saham Unilever ini mulai turun sejak tahun 2018 seperti yang udah gue bilang tadi. Dan sebelumnya itu ternyata Unilever itu selalu naik dari 2005 sampai dengan 2017. Jadi hampir sekitar 12 tahun saham Unilever itu secara year on year atau secara tahunan itu nggak pernah turun gitu. Meskipun growth sahamnya tuh beda-beda ya. Ada yang naik 29%, ada yang naik 54%, ada yang naik 2%, ada yang naik 50%. Jadi at least selama dari tahun 2005 sampai 2017 sahamnya itu naik terus gitu. Makanya beberapa fund manager legendaris seperti Schroders atau dari Batavia Prosperindo itu kan pasti punya di awal-awal tahun 2007, 2006, 2005 mereka pasti punya saham Unilever kan, dan kenaikannya yang luar biasa inilah yang menjadikan mereka legenda legenda semacam manajer investasi di Indonesia gitu, karena memang hasilnya returnnya luar biasa banget. Tapi saham Unilever ini mulai ada pembalikan arah dan mulai turun terus dari tahun 2018 sampai dengan berlanjut di tahun 2021 kali ini. Bahkan dari sejak awal tahun di 2021 saham Unilever ini udah turun 38,8% gitu. Jadi hampir 40% turunnya di selama tahun 2021 dari akhir tahun 2020. Ini gila juga ya maksud gue untuk ukuran Unilever gitu. Nah, bagaimana pendapat Sigma nih dan dia sebagai para pengabdi Unilever? Para pengabdi. Iya. Gimana ya? Nah, ini kan lu pasti nyari kenapa lu mau beli saham Unilever gitu. Maksudnya ini udah nyangkut parah apa lu diemin aja, maksudnya apakah memang sebegitu prospektifnya kah untuk saham Unilever ini? Lu gue dari mau tahu perspektif lu deh sama dia sama Sigma mau gimana sih pandangan lo mengenai saham ini itu. Mungkin dari Sigma dulu kali ya. Apa Oke. coba deh. Iya waktu itu gue lupa gue kenapa beli ya waktu itu ya. Tapi pokoknya ya masa kan kayaknya gue beli sekitar 2000 lupa 2020-an kan ya, itu masih pandemi. Oke, 2020 ya. Terus Mungkin. ya masa sih ntar kalau misal pandemi ini mulai mereda gitu nih kagak bakal balik lagi. Gue pikir kan kayak gitu ya, namanya kayak kebutuhan konsumer kan pasti ada terus gitu. Okay. Ya cuma kan sekarang trennya tuh udah berubah sekarang tuh. Sekarang pandeminya makin parah, terus investor lebih cenderung ke digitalisasi kan, terus Iya. yang kayak telco segala macam. Maksudnya kan event Salim aja dia ada ya akuisisi gitu. Maksudnya Indofood tuh masih ada isu sentimen positif dari situ. Udah gitu kan ya namanya Indomie kan ini terus ya. Jalan terus. Bakal jalan terus. Nah, terus ya terakhir kan kemarin itu juga ini turun lagi karena Q2-nya kan jelek ya, maksudnya net profitnya tuh minus 2 digit, salesnya sih masih sekitar minus 4%-an kalau nggak salah. Nah ini mungkin malah ini kita bukan lagi nanya ini kenapa turun ya, tapi apa ya yang bisa bikin naik gitu. Nah ya mungkin gitu kali ya. Kira-kira ke depannya apa sih yang bikin naik gitu ya, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin itu. Nah kalau dia sendiri ini gimana nih alasan lo kenapa tetap bertahan di Unilever? Apakah Unilever ini mengingatkan lu pada seseorang gitu, meskipun dia menyakitimu tapi tetap bertahan, itu gimana? Jadi awalnya gue kenapa beli ya? Waktu itu tuh gue beli 2020 kan deh kayak sama 2020 juga.
Iya, Mm-mm. terus waktu itu tuh belum jeblok banget, Belum jeblok banget. Mungkin lo Dia belinya masih pas itu kali ya, lagi masih itu sekali ya, di antara bulan Agustus atau Oktober kali ya lo belinya ya, atau gimana? Kayaknya sih pas 7.000-an sih kalau gue Pas tuh. 7.000-an ya, mungkin ya. Iya. Oke. Kayaknya sekitar segituan. Nah, terus waktu itu kan dia turun-turun terus kan. Gue mikirnya yang pandemi kayak gini sama tuh gue tadi mikir kayak bong jalan itu kan yang nahan kan kayak cuman banking consumer yang nggak jeblok-jeblok banget kan. Itu dong gue bilang dia nunggu momen buat nanti ada rebound gitu. Nah terus pas gue tunggu kok kayak yang lain udah jalan dia stay aja nih. Malah nyungsep sendiri ya. Iya, terus gue bingung nih, gue pertanyaannya sama nih. Kalau mobil kan gimana ya naiknya lagi? Kalau gue mikirnya ini kenapa turun terus ya? Maksudnya bottomnya di mana gitu kan? Terus pas kalau gue mau jual kayak ya udah kayak lumayan, maksudnya udah turunnya kan udah lumayan kan. Terus kalau gue salah sih loss-nya udah kegedean gitu ya. Kayak iya, gue kalau mau terus udah kayak yang ayo udahlah gitu Unilever ini gue mikirnya gitu iya kayak sih. gue di apa lu sendiri gitu. Lu sendiri di porto lu udah minus berapa kalau dari Unilever ini sendiri? Kayaknya 20-an deh. 20-an% ya. Kalau lu Sigma kira-kira berapa persen? Kalau gue kan kalau Unilever gue iniin average down. Iya, average buang, maksudnya sampai turun, benar-benar turun ininya sih, average-nya. Yang lu niat swing nggak jadi swim akhirnya ya? Udah kemarin gue pikir kan 48 nih kan, terakhir kan dia sebenarnya dia sempat ke 48 juga, tapi langsung rebound kan, kirain bakal rebound lagi, ternyata ya udah deh. Tapi biasanya sih kalau saham itu ya, biasanya tuh kalau dia turun lebih dari 50% atau 60% itu biasanya bakal balik lagi. Tapi kan ini dalam case-nya memang downtrend jangka panjang ya. Jadi memang butuh betul. apa ya? Butuh dari downtrend tuh butuh kayak semacam sideways yang lama dulu, terus baru naik lagi. Biasanya kayak gitu. Iya. Tapi itu belum tahu kapan sideways-nya dia lagi. Tapi sih kita balik lagi mungkin ke ini ya, ke presentasi kita itu. Nah ini kan kalau kita lihat pemegang saham Unilever itu kan pertama si Unilever Indonesia sendiri kan 85% publik, sekitar 15% itu. Jadi memang partisipasi publiknya tuh memang nggak besar, itu kecil banget sebenarnya, cuma 15%. Dan dari 15% itu gue juga nggak tahu nih, si Unilever cuma ngasih tahu 94%-nya tuh korporasi gitu. Nah 94% ini apakah sudah termasuk sama Unilever Indonesia Holding BV-nya atau enggak, gue nggak tahu. Soalnya dia cuma nyebutannya kayak begini doang gitu. Kalau individual kan sekitar 2% ya. Ya itu termasuk Sigma sama dia lah ya. Jadi masuk di situ, kategorinya situ. Nah, 94% apa Pak? 94%? Korporasi. Oh, LT. Limited company, perusahaan korporasi lah. Nah terus kalau kita lihat lokal dan foreign shareholder-nya juga kalau kita lihat adalah 92%-nya tetap si foreign institusional gitu. Cuman foreign institusional ini ya apakah yang dari porsi 15%-nya, apakah sudah yang termasuk dari 85%-nya gitu. Gue nggak ngerti sih. Kalau misalnya dari 11%-nya 92%-nya ini foreign juga, wah berarti barang foreign masih banyak dong di 2020. Cuman kan ini datanya berdasarkan laporan keuangan si Unilever di tahun 2020 ya. Pasti kan selama 7 bulan ini pasti ada perubahan lagi ya. Gue nggak tahu perubahannya kayak gimana karena gue jujur aja cenderung kesulitan menemukan data ini gitu. Data pemegang saham Unilever terbarunya. Gue lihat di IDX juga tetap aja 85% Unilever, 15% publik. Dia nggak jelasin tuh, nggak di breakdown lagi 15%-nya siapa aja yang punya. Dia nggak breakdown di situ. Tiap hari foreign net sell mulu ini. Iya. Tadi. Iya, dari kemarin. Dijualin terus ya. Iya, dijualin terus.
Nah, mungkin kita selanjutnya valuasi Unilever makin lama makin turun. Oke, kita mungkin bedah satu persatu ya mungkin dari net income dulu gitu. Kalau kita lihat dari net income, memang di tahun 2015 itu si laba Unilever turun 1,3%, tapi di tahun 2016 sampai 2018 itu naik. Tapi khusus di 2018 kalau nggak salah itu ada cerita dia jual aset atau apa gitu ya, jadi labanya itu naik gitu si Unilever. Kemudian di 2019 dan 2020 si laba Unilever itu terus turun gitu. Dan mungkin berlanjut ya di 2021. Tapi menurut gue sih karena memang kita belum keluar dari krisis ya. Menurut gue ya itu sih hal yang wajar aja menurut gue ya. Maksud gue Iya. karena memang consumer kita kalau dibilang recover sih recover. Cuman belum yang balik ke era pra pandemi gitu. Kalau gue bilang masih jauh lah kalau gue bilang mah. Kalau misalnya udah balik lagi ke sebelum masa pra pandemi mungkin tumbuhnya lebih bagus lagi si Unilever. Cuman kan ya kita lihat ya memang kenyataannya kayak begitu susah gitu kalau misalnya si Unilever ini bertumbuh lebih bagus lagi net income karena memang environment kita belum mendukung gitu. Terus yang luar biasanya juga market cap-nya turun dari 246 triliun sampai tinggal 171 triliun. Gila, hampir turun setengah market cap-nya. Iya lah, orang harga sahamnya juga kan. Iya, harga sahamnya juga turun banget kan, maksud gue. Wah gila, ini tinggal setengahnya. Dan valuasinya si Unilever juga makin lama makin turun gitu. Kalau kita lihat PI-nya di 2000. Lama-lama deket-deket ini ya. Di bawah 20 ya, gila keren banget ya Unilever. Lu bayangin ya, di 2014 tuh PI-nya 41. Di 2017 puncaknya 60. Sekarang udah 23, 24 kali lah PI-nya si Unilever gitu. Gila. Itu kayak PI konstruksi ntar lagi. Iya, maksud gue buset dah, ini apa bakalan PI-nya nyampe 15? Gue sih mikir, wah ini sih kebangetan kalau misalnya nyampe PI-nya 15 untuk perusahaan sebesar Unilever gitu maksud gue. PI 15 tuh kayak tahun berapa ya? Wah, gue nggak tahu deh mah tahun berapa itu mah. Mungkin tahun dia jadi startup kali. Kagak. Tahun 2004 kali ya atau tahun berapa tuh waktu dia pertama kali ini. Kagak ada datanya di Bloomberg itu. Kan 10 tahun terakhir doang kali. Tapi meskipun gitu ya tetap aja sih dia bagi dividennya memang royal gitu ya, 99% lah kira-kira bagi dividen. Ya karena memang ROI-nya mereka tuh udah lebih dari 100%, makanya mereka bagiin dividennya nyampe 100%. Soalnya nah, ini juga sih kalau perusahaan mature kayak gini terus mereka nggak ada ininya, nggak ada apa coba? Gue mau beli apa ya? Dia mikir gitu kan. Semuanya gue udah inovasi punya. apa gitu kayak. Kalau kemungkinan si Unilever ini tumbuh kan kalau dia nggak akuisisi perusahaan lain yang lebih kecil gitu. Kalau enggak, ya itu aja sih paling. Kalau merger sih nggak mungkin. Kalau gue bilang merger sama siapa dia? Dulu ini yang kita bahas dia punya e-commerce itu kan? E-commerce? Enggak deh, kayaknya dia nggak punya e-commerce. Bukan e-commerce sih, apa sih jualan? Bukan e-commerce ya, jualan produknya dia online gitu ya. Oh iya, jualan produk dia online. Bukan e-commerce ya. Di Tokopedia ada, di Tokopedia, Shopee segala macam ada. Lu nggak tahu Unilever. aja. Di Shopee deh kalau nggak salah. Dulu kita bahas. Dulu kita pernah bahas. Ini udah pernah bahas ya dulu. Udah lama sih. Oh iya. Dia tuh yang belanja. Dia kan belanja kan ya kalau nggak salah waktu itu ya. Belanja di produk Unilever. Di official store-nya. Di Shopee kan ya adanya ya? Iya. Apa di Tokped ada nggak ya? Di Shopee kayaknya deh. Di Shopee. Setahu gue sih di Shopee lagi itu pernah lihat gue. Nggak terlalu ya, nggak terlalu ngebus ya. Beritanya maksudnya nggak di-push sih ya. Iya. Mungkin kan bisa jadi sentimen apa gitu. Iya, ya mungkin kalau ya segitu-segitu aja yang beli ya udah, growth-nya segitu-segitu aja tuh. Terus juga kalau kita lihat kan meskipun stock performance-nya lumayan lah ya dari 2015 sampai 2017 gitu. Tapi kan kalau secara dividen yield kan memang kecil ya kalau Unilever ya. Terus pada saat di tahun 2018 sampai 2020 saat dividen yield-nya cuma 2,8%, 2,6%. Terus ya investor institusi pasti bilang kan, ngapain gue beli saham Unilever? Dividen yield segitu, harga saham turun terus. Padahal kan, udah hampir 100% dikasih. Iya. Maksud gue, ya buat apa gue beli saham ini? Mendingan saham yang lain.
itu kan cara kita balik lagi ya, kita pakai cara pandangnya si institusi gitu. Maksudnya ya mereka pasti mau cuan mulu kan Mak ya. Gak mau dia mau kayak begini-begini mau di saham nyangkut apa dia mana mau. Soalnya dia dituntut orang biar performance-nya terus bagus gitu. Makanya mungkin itu juga yang mikirnya gini sih. Ya institusi ya malas lah investasi kayak gitu, orang sahamnya turun terus, dividen yieldnya biasa-biasa aja, ya ngapain gue investasi di sana. Jadi mikirnya ke situ ya. Tapi mungkin kalau misalnya Unilever turun round sih mungkin bisa beda lagi ceritanya. Coba Mak, apa tadi? Apa ya? Gue lupa tadi. Maksudnya turn round gimana? Maksudnya kalau misalnya story apa ya? Iya di tahun 2022 atau apa? Maksud turun round maksudnya story. Kayak MPPA kemarin kan story-nya lumayan gede juga kan yang dia buka di ini Tokped maksudnya ada sekitar 76 gerai tokonya di situ termasuk Hypermart dan lain-lain itu kan lumayan di blow up juga gitu. Meskipun kenyataannya kita belum tahu seperti apa ya. Iya paling enggak kan ada berita positif sekarang era lah ya. Digitalisasi ya dikait-kaitin aja gitu. Dikait-kaitin aja. Beritanya tapi tersebar gitu. Ini enggak. Oke, mungkin udah kita bahas valuasinya, pemegang sahamnya, kita mungkin bahas ke ini ya, ke teknikalnya si Unilever mungkin kali ya. Nah, kalau kita balik ke monthly-nya, bentar, ini agak lama. Waduh, nggak muncul monthly-nya. Loh, kok jadi 2045? 2055? Balik lagi. Prediksi ini. Ke belakang. Sorry. Prediksi. Tahu-tahu naik gitu ya. Iya, kok jadi 2055 tadi tahunnya ya? Sorry. Kita ke monthly, emang agak lama nih ya. Mungkin kita ke ini dulu kali sambil nunggu. Bentar. Oke, ini kan yang chat tadi tuh yang dari tahun berapa? 2000 something itu yang Unilever di PowerPoint awal. Bentar ya. Bentar, kita lihat. Nah, ini kan kalau kita lihat kan memang 2003, 2004, 2005, 2000 terus naik. Terus ini ya happy banget ya yang punya saham dari tahun 2003 ini ya. Harga 2012-an, 13-an ya sekarang ya? Iya. Gila. Udah jauh banget. Diskon. Bukan 2013-an lagi, Mak. Kayaknya 2011-an deh. Tadi kira-kira. Iya, 2013 sih bener. 2013-an, harga 2013 itu. 2013 sih. Jauh banget maksud gue. Yang nabung saham Unilever. Aduh. Pusing kali ya. Iya. Pusing lagi ya. Tapi ngenesnya tuh kalau lu megang sebelum 2017 kan, terus 2017 kagak lu jual gitu. Iya. Wah gila, aku punya saham Unilever cuma dalam waktu beberapa bulan. Nah, lu setuju gak sih, Mak? Atau Julio atau dia deh. Sekarang tuh kita udah nggak bisa ngelihat, saham ini nih karena market cap besar, ini bakalan oke lah, bakal dipilih investor lah. Tapi lebih ke kayak ya IDSG sih naik aja, cuman saham yang naik tuh bukan saham yang kita beli gitu loh. Karena memang sahamnya lebih kayak lu harus bisa pickingnya lebih bagus lagi. Lu setuju gak sih sama pendapat itu loh? Iya, makin susah ya. Makin susah kalau gue bilang. Stock pickingnya itu makin susah. Kalau gue bilang. Sekarang ada lebih ini classified langsung ke ini sih, temanya tuh sekarang apaan sih yang rame gitu. Kayak nggak semuanya ini kan. Nggak semuanya ikutan maksud gue. Iya benar. Ya ini buktinya ISG relatif naik, ini kan turun. ISG saitus loh. Bukan ya emang sih. Relatif. Iya relatifnya. Kan di One Fair lu lihat aja tuh. Udah kayak terjun bebas harganya. Turun terus. Ibaratnya kan pada saat ISG naik tidak semua saham naik. Ya itu memang benar sih. Tapi kan dengan market cap sebesar Unilever pun ternyata tidak berpengaruh terhadap ISG kan. Karena memang weighted-nya udah makin lama makin turun kan si Unilever gitu.
Apa mungkin Mhm. ini kali ya, si Unilever perlu menambah lagi saham di publik itu jadi 20%, 25% agar lebih semarak atau gimana mungkin? Agak susah sih mesti Agak mesti susah ya kalau kayak gitu ngikutin ya, tema tema sekarang kayak tema sekarang ya. kayak di yang di US kan juga kayak gitu kan, maksudnya Iya. ya even after 10 tahun gitu ya emang teknologi aja gitu yang tetap stay di atas. Tapi itu, Sedangkan yang tapi Hong Kong tuh jeblok loh. iya itu karena ini kan lagi ada ya itu ada ini juga ada ketegangan sama si US juga kan. Mereka kan ini apa namanya bahas isu yang soal Uighur itu kan ke ya pokoknya mesti kena sanksi lah si Cina ini. Iya. Nah terus dibales apa namanya dengan pengetatan kebijakan di sektor teknologi sama pendidikan, tapi untuk yang perusahaan-perusahaan dari US itu. Kalau gue baca gitu ya. Oke. Jadi apa ya, kayak semacam kulturnya baru gitu ya, versi China versi US gitu. Tapi yang bedanya China tidak menganut ekonomi komunis itu, dia menganut ekonomi kapitalistik dan mereka sama-sama kapitalis. Kan sebenarnya si US sama si China gitu, jadi ya mungkin pertarungannya di sana ya kalau kita mau bahas yang lebih jauhnya lagi. Kalau kita balik ke Unilever-nya lagi sih, lu apa ya? Gue mau bilang apa ya tadi ya? Kira-kira menurut lu ini bakal berhenti di mana sih, di 4.000, di 3.500 atau gimana? Apa lu I have no idea but I will buy this stock if Takutnya kayak pegas deh, Pak. Takut lu kayak begas ya? Gue juga mikir sama. Iya, gue ngeri dah. Iya, bukan begas. Ya jadi udah new level aja gitu. Jadi begas itu iya dulu rajanya di iya, ini kan? loh, rajanya IHSG juga loh dulu. Nggak balik-balik kan, Pak? Nggak balik-balik sampai sekarang sih. Ya itu aja sih mungkin jadi concern kita bersama lama? Ya buat berapa lama bekas tuh? Iya, hampir 6 tahun nggak balik-balik lagi. Iya kan? Iya, hampir 6 tahun nggak balik-balik lagi. Kayak udah goodbye gitu. Iya, goodbye aja gitu. Tadi gue dengernya malah kan, ya kan sebelum turun ke harga 4.000 ini, mungkin masih di 6 ribuan something kali ya. Itu kan emang banyak yang ini kan, maksudnya ngarepnya prediknya mereka turunnya ya ke 4.000. Ini 4.000 kan udah kejadian nih. Nah terus tadi pagi ya gue dengar lagi, gue nggak tahu deh itu siapa yang predik ya. Itu masih bakal turun lagi ke 2.000-an gitu. Terus ya elah. Ya udah 2.000 ya. Aduh. Udah 2.000 mau kemana lagi ya? Ya bisa. Mendingan jual dong lu. Mendingan jual waktu itu. Tapi sih menurut gue gini ya, kalau lu emang apa sih udah terlanjur kecebur gitu, maksud gue ya lu harus average terus Pak. Tapi kan itu ngabisin waktu kalau kayak gitu kan. Itu ya itu ada dua cara sebenarnya. Yang average udah gue jalanin. Ya pokoknya kalau naik terus, maksudnya kalau nanti ada rebound tinggal buang gitu kan. Sama ini apa compensate dari profit di saham lain gitu. Mesti ada yang bisa nandingin kerugiannya dia gitu. Kalau enggak itu mah itu, lu kalau enggak ya kayak lu bilang tadi, ya udah lu saham Unilever lu stop di situ, yang lain lu tambahin yang bisa growth lebih tinggi daripada Unilever. Kamu gitu kan cara keduanya kan? Iya, ntar gue hitung lagi deh. Iya. Jadi ya udahlah bersihin aja gitu ya. Iya, udah mau terus gimana. Pas keluar langsung ribuan gitu. Anjir itu sih, tuh pengen ngomong kan jorok. Memang seperti itu penyakitnya sih mah. Biasanya kan gitu. Iya, semua orang kan mengalaminya. Kalau dia gimana dia? Lu strategi lu ya udahlah mau diapain lagi itu apa gimana kalau lu dia? Kayak kalau gue tuh mikirnya gini, karena gue kan udah terlanjur kecebur nih. Terus gue tungguin nih dia bottomnya tuh sampai berapa. Gue soalnya gue mau average gitu, karena gue lihat dia turun terus kan kayak percuma sia-sia nih gue kalau average terus gitu kan. Maksud gue mau lihat dia, makanya gue nggak mau nambah lagi sampai dia bener-bener bottomnya di berapa. Terus gue average kan berarti udah turun banget kan. Gue average ya minimal sama yang value gue. Habis itu kan nanti dia turun banget nih. Nah baru gue jual di situ gitu. Jadi ibaratnya
mau BEP atau profit taking dikit aja nggak apa-apa lah gitu. Iya, Gue benar masuknya juga sih. tungguin dia bottomnya di mana dulu. Jadi obvious kok average down nih dia turun saya average down lagi. Bottomnya lu belum lihat kan ini di mana gitu. Karena gue lihat orang masih turun-turun juga nih. Entah gue nggak tahu kenapa dia turun terus. Ya udah, tungguin Nah, aja lah. sorry deh. Kalau skenario gini gimana? Ini kan saham Unilever sempat sideways kan. Terus turun lagi gimana deh? Iya makanya gue tungguin aja, nggak apa-apa deh. Lu pokoknya Ini gini skenario skenario gini deh. Ini kan turun nih. Down gitu. Ini turun kan. Terus sideways gitu. Nah ternyata dalam fase sideways ini malah turun lagi ke selanjutannya. Lu gimana? Kalau lu gimana strateginya? Kalau gue gini ya, gue tungguin karena kan nih, kalau gue tuh nggak mau masuk sama dia lagi karena kalau di bulan Maret 2020 ya, Maret 2020 kan kelihatannya kayaknya ini udah dalam banget ya nggak sih? Iya. Nah, abis itu dia agak rebound gitu kan. Nah, tapi gue lihat tuh yang pas di ini kan belum goceng lah ya, 5.000 berapa gitu. Nah, itu tuh kayak kayaknya belum nih, masih terus soalnya pas dia cuman ngangkat hijau terus dia turun lagi gitu kan, terus ngangkat terus gue diemin aja nih. Tadi tuh gue mempunyai harapan di ini bulan apa sih kan bulan Juli, Desember ya. Desember. Yang dia sideways ini nih. Nah gue pikir mungkin dia ditahan kali ya dari kejatuhan keruntuhan dia itu yang sebelumnya gitu kan. Terus gue baru mau gue liatin nih, gue pantau, gue liat kok makin lama dia pakai ngejirang kayak apa sih, busur penggaris busur gitu, gendut melengkung gitu. Ya udahlah, gue abaikan aja sampai dia bener-bener jatuh, baru gue mau average down seminimal yang gue punya di sana. Jadi ibaratnya kayak gue punya tinggi, gue average down-nya sama yang gue punya ini, ya berarti kan ibaratnya 50-50 tuh. Jadi kan udah lumayan turun dalam kan, turun jauh kan average harga gue gitu. Jadi kalau dia kayak ada rebound dikit, udah gue jual gitu. Nah kalau kejadiannya kayak Sigma gitu gimana? Misalnya bukan Sigma sih, maksud gue yang skenario yang Sigma bilang tadi gitu. Ini sama udah average down misalnya 2 tahun lah ceritanya ya. Ya amit-amit sih jangan sampai kayak gitu. Misalnya sampai 2 tahun itu lu nyangkut di situ, lu average down terus. Nah terus pas sahamnya udah rebound dikit gitu, lu ngerasa ini kayaknya masih bakal turun lagi, lu jual semua, terus nggak tahu dia malah terbang tuh, ya lu ikhlas bagaimana gitu aja. Ya udahlah, gimana abis itu dia naik gitu maksudnya? Iya, naiknya udah naik, bukan naik biasa lagi, naiknya udah puluhan persen itu. Lo apakah ya udahlah bukan rezeki gue. Aduh, ya udah bukan rezeki gue. Yang penting pas gue average down, gue minimal BEP atau dikit aja. Oke, sip. Ya, itu udah resiko dari investasi ya dia namanya. Setidaknya gue nggak ada loss di situ. Iya. Tapi kayaknya semoga nggak kayak Pegas dah, guys. Soalnya kan beda lah. Bisnisnya beda. Iya, bisnisnya beda. Ini kan beda. Consumer. Household yang ya dipakai. Masa orang nggak sampoan sih? Orang, iya. Mungkin sekarang orang sampoan agak mikir. Gue juga mikir ya, apa orang sekarang ini. Mohon maaf, Bapak kan tidak mempunyai rambut ya? Iya kan orang sih. Kalau saya kan sampoan pakai sabun. Kampret lo. Iya. Yang gue penasaran tuh, lu perhatiin orang nggak mandi gitu ya? Stock split ya? Iya sih, dari dia stock split itu bukannya makin naik malah makin turun gitu kalau gue perhatiin ya. Iya, itu emang buat distribusi lagi kayak gini. Emang aku buat sih kayak gitu, emang buat distribusi. Tapi lu lihat deh, ini tadi bulan apa sih? Bilang Maret ya, Maret bottom. Ini kayaknya bakal rebound sama gitu kali ya. Ini kan ekstrim banget ya turunnya nih, gitu yang bulan Maret. Yang ini bilang gue pikir tuh malam. Sekarang kan juga kayak gitu tuh. Tapi ini beda sih, Wok. Ini tuh ya memang beda turunnya sih. Nggak yang ini. Iya. Nggak yang sekali jebret gitu, enggak. Belum. 4% belum. Waduh, gua nggak tahu dah. Yeah. Jadi
punya saham ini kan pasti banyak ya, pasti yang banyak gede-gede banget. ya, Mm-mm. pasti Iya juga sih. nyangkut macam-macam rokok dulu yang gudang garam Mhm. yang dia punya dari puluhan ribu terus sekarang jadi berapa gitu kan. Mhm. Jadi Makanya mungkin kalau saran gue sih yang punya Unilever ya ada bermacam-macam strategi ya. Yang dari Sigma boleh lu ikutin, dari dia mau boleh lu ikutin juga, atau dari gue itu ya forget it aja, Unilever jual beli saham yang lain. Itu jadi ada 3 alternatif bagi yang punya saham Unilever ya. Apa kayak caranya Sigma, caranya dia, atau pakai cara gue. Udahlah, gue malas sama saham ini, masih banyak saham yang bagus yang lainnya gitu. Itu kan salah satu cara juga, meskipun ruginya udah puluhan persen sih ya. Gue sih jujur, gue selama tahun 2021 ini udah ada yang cut loss sampai 20% segala macam, tapi ya biasa aja sih, soalnya porsinya nggak begitu besar dari portofolio gitu. Jadi gue nganggep udahlah, mau gimana lagi gitu, namanya sahamnya kayak begini. 2021 saham lagi ini ya. Jadi saham-saham tertentu aja yang naik di 2021 Iya. ini sih. Dan apa ya, itulah namanya pasar modal, pasti ada perubahannya. Mungkin kita minggu depan bisa bahas saham yang masih bisa kemungkinan naik sampai akhir tahun mungkin. Mungkin itu aja dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe akun YouTube dari Rakyat Kapitalis. Jangan lupa untuk like video ini. Kalau ada pertanyaan bisa email kita juga di rakyatkapitalis@gmail.com. Episode ini juga bisa didengarkan di Spotify dan Kurio. Bu Farhan, Julio, Sigma, dan dia pamit undur dulu. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.